my boy. Anjay. Maaf ya nggak ada live FIFA Fantasy. Kalau kalian nonton video ini berarti aku udah upload. Aku udah record udah lama sih. Cuman aku nggak yakin aku bisa live karena aku bakal pulang event malam. Jadi malam ini kita bakal isi dengan topi sihir aja gitu. Karena aku pribadi pengen nonton yang vegan karena aku kan udah nonton yang bule nih, aku udah nonton yang masakan Jepang nih. 7 hari jadi vegan, kayaknya ini part pertamanya dia sih, tapi ya udahlah ya kita nonton aja ya guys. Ayo langsung di sana. Gue mau nyobain jadi vegan selama seminggu dan gue Oke. bakal bagi pengalaman gue di video animasi ini. Gue sebenarnya udah pengen bikin ini video dari lama Oke. Tapi baru banget. kecapean Cuman ya? dulu tuh kan gue masih gak bisa banget masak ya. Ya dan ya sekarang juga masih gak jago sih. Tapi ya seenggaknya sekarang tuh udah gak kayak dulu ya. Aku sambil Setiap makan kali ya, gua guys. nyalain kompor tuh kayak 50% kemungkinan satu komplek kebakaran gitu. Wah. Sekarang tuh cuma kayak 45% doang lah. Jadi ya gue cobalah seminggu jadi vegan. Dan kalau misalkan gue suka mungkin gue bakal terusin. Dan kalau gue gak suka, jadi ya seenggaknya setiap kali ada orang vegan yang nyuruh gue nyoba jadi vegan, gue bisa bilang, Aku udah gua pernah. gak suka makanan vegan. Ya, emang lu udah nyoba? Udah, makanan lu rasanya kayak makan ternak. Tapi mungkin perspektif orang Indonesia sama vegan tuh agak negatif ya. Soalnya ada tanda kutip beberapa vegan yang lu makan daging, lu punya hati gak sih? Lu punya rasa Kebanyakan gitu. enggak sih? Lu kalau misalkan sayang binatang tuh jangan setengah-setengah dong. Lu bayangin coba. Buat para vegan, kalian komen gitu, kita nggak makan burger, tetap hewannya dibunuh anjir. Nggak pengaruh cok, komen-komen kalian cok. Kalau ada orang yang makan kucing atau anjing, lu bakal marah gak? Ayam, sapi, kucing, admin slot sama temen lu yang minjem 100 itu semua adalah binatang yang harus kita sayangi. Jadi ya 1 minggu ke depan, lebih tepatnya kayak 1 bulan sebelum video ini diupload sih, gue bakal coba jadi penyayang hewan dan coba makan makanan vegan doang. Coba. Ya, by the way, vegan sama vegetarian itu beda ya. Bedanya simple sih, orang yang vegan tuh bukan cuma nggak makan daging ya, tapi produk-produk yang dihasilkan hewan kayak telur, susu, madu itu juga nggak boleh kalau vegan. Sedangkan kalau orang yang vegetarian tuh nggak boleh daging doang. TSM tuh ya masih boleh lah. Gue pribadi bukan vegan. Aku baru tahu ada yang ya. seperti itu, Salah anjir. satu saudara gue di Bangka ada yang vegan dan gue inget dia pernah bikinin gue kayak sate buah-buahan gitu dan gue nggak inget gue suka itu. Jadi ya setelah gue riset dikit soal makanan vegan, makanan orang Indonesia tuh sebenarnya gak jauh-jauh amat tau gak dari vegan. Nasi pakai kangkung tumis terus dikasih tempe, tahu, sambal cabai, minumannya pakai es teh manis itu Bener sebenarnya juga. udah vegan gitu. Dan Bener itu juga ya. bakal jadi makanan default gue. Jadi ya kalau misalkan gue bingung hari itu mau makan apa ya inilah makanan gue. Buat hari pertama sama kedua gue makan begituan, gue variasi dikit biar nggak bosan. Kadang-kadang gue tambahin kentang balado, perkedel atau enggak acar gitu. Tapi meskipun makanannya bisa dimakan, sayur dong tuh kayak kurang gitu. Kalau gue nggak lagi nyoba sayang sama binatang, itu makanan tadi pasti gue tambahin telur balado, ayam atau enggak kayak pecel lele gitu. Tapi karena sayur doang dan nggak ada periksaan hewan di situ, jadi ya berasa kurang punch gitu. Dan gua nggak mau banget sering-sering makan kayak gini. Gua tuh orangnya bener-bener pilih-pilih banget soalnya kalau makan. Makanya badan gua kurus cuman 40 kilo gitu. Soalnya gua udah miskin dan milih lagi. Hari-hari awal aja tuh gua udah mikir gitu. Anjir, dia kurus banget anjir. Apakah sesusah ini Jess mau menyayangi binatang? Ya pokoknya abis gue selesai 7 hari vegan ini lu pada harus inget jasa gue. Tiap kali lu ngeliat kucing mengeong, burung berkokok, dan ayam berkokok, lu harus bersyukur. Wah, untung aja dia makan kangkung hari Kamis 12 Oktober 2023. Jadi ya pas hari kedua gue pun sadar, gue nggak mau makan kayak gini seminggu buat konten. Gue harus cari resep lain, bahan lain, makanan lain, apapun. Dan untungnya setelah obrak-abrik internet, gue nemu satu-satunya bahan makanan yang bisa bikin diet vegan tuh nggak termasuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia ringan, yaitu jamur. Jadi dulu sebelum gue nyoba diet vegan, gue tuh udah suka makan jamur. Jamur tuh meskipun lu makan sama daging tuh ya, lu tuh tetap sadar gitu sama jamur ya. Rasanya tuh tetap muncul gitu, gak kalah sama daging, gak kayak sayur biasa. Jadi ya, gue ingat sama jajanan depan sekolah gue dulu yang sering banget gue beli. Itu tuh jamur pakai adonan digoreng terus dikasih micin. Cuman karena kita sangat sayang, peduli dan cinta dengan binatang, gue nggak bakal nge-spawn camp bayi ayam buat adonannya. Gue pakai air sama rempah dan bumbu-bumbu aja gitu. Dan hasilnya tuh kayak lumayan lah bisa dimakan. Jujur karena adonannya cuma pakai air doang, gue nggak tahu ya ini sama imajinasi gue atau apa, tapi kayak
gua rasanya nggak se-oke jamur goreng yang biasa gua beli gitu. Atau mungkin Oke. gua emang kurang Nggak bisa banyak pakai nasi rokok gitu. ya? Iya, sejauh ini belum ada makanan vegan yang gua suka gitu. Mungkin karena ini baru gitu ya, lidah gua kayak nggak kebiasa aja makan vegan. Iya, gua pengen coba Nggak bisa masak pakai makanan Royco ya? yang biasanya gua makan, tapi gua bikin jadi vegan aja. Salah satu makanan yang gua sering banget masak akhir-akhir ini itu sop jagung, sop kaldu ayam pakai telur jagung dan dikentalin. Lah, terus pakai gimana sagu. kaldunya, Gua Cok? masak di resep tuh hampir setiap hari. Lapar siang-siang sop jagung, lagi sibuk ngedit sop jagung, pas nangis tengah-tengah malam lu di kasur mikirin sekarang teman-teman udah pada punya kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk sama kerjaan, sama pacar mereka, sama circle baru. Lu sibuk Udah buat nggak pernah konten, Bang. ngobrol atau naker bareng lagi dan lu sekarang ngerasa ketinggalan gitu. Sop jagung. Jadi ya ini resep tuh udah narkoba gua. Dan 2 hari gak makan sop jagung itu seperti seorang candu sejati rasanya batin itu. Gila. Jadi ya Batinmu gua tergoyang. cuman karena kita lagi mode penyayang binatang, kaldu ayamnya harus gua ganti pakai kaldu jamur dan telurnya Oh. gua ganti pakai tahu. Cuman pas gua masak, Oke. kaldu jamur tuh warnanya agak coklat gitu. Jadi ya gua tambahin bumbu kunyit dikit supaya warnanya mirip kayak kaldu ayam. Dan pas resepnya dia jadi, kelihatannya Enak. oke sih ya, cuman ya baunya agak aneh gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, baunya kayak gimana pun, kalau rasanya enak ini bisa jadi makanan gua buat hari-hari ke depan. Jadi ya, gimana rasanya? Nggak enak. Oke, gua baru sadar sesuatu sekarang. Gua suka makan jamur, tapi kaldu jamur tuh rasanya aneh banget. Gua nggak suka Kita. pokoknya. Dan tahu buat gantiin telur tuh nggak bisa banget. Bentuknya beda, teksturnya beda, rasanya beda. Kayak gua Bentar, demen-demen bentar. aja Bentar, ya bentar, makan tahu. Cuman di sop ini kan tugas dia tuh buat gantiin telur gitu ya. Dan aduh, gak di sini dia gagal dah, gagal parah. Gua sampai nggak bisa habisin sih makanannya dan ya gua kasih ke emak gua soalnya gua nggak doyan banget sama kaldu jamur ternyata. Dan gua sekarang Udah nggak enak ya? ini udah hari ketiga dan gue masih belum ketemu makanan vegan yang gue suka. Yang paling penting tuh menurut gue tuh jamur goreng tadi dan ya itu aja kayak B aja gitu. Gue nggak suka banget gitu. Oke, mungkin gue salah perspektif. Selama Oke. itu gue nyoba makan Apa itu tuh? makanan normal yang dibikin versi vegannya aja gitu, dihilangin atau diganti. Itu gitu, susah daging nggak sama sih? goreng. Anjing, nggak enak Dan gitu. jadi nggak enak karena itu tuh resepnya tadi tuh emang didesain buat non vegan gitu. Jadi Oke. ya gimana kalau gue coba makanan yang emang diciptain vegan? Emang makanan yang dari sana itu nggak pakai daging apa-apa gitu. Gimana kalau kita coba masak ratatouille? The fuck is this? Gua nggak bisa bahasa Perancis. Ratatouille, filmnya itu film Pixar paling favorit gua dulu. Setiap kali ada di TV itu tuh gua wajib harus selalu nonton pas kecil. Dan Ratatouille makanannya dulu tuh gua kira Enak itu banget, kayak enak banget. permen atau manisan gitu ya, soalnya kayak warna-warni gitu, tapi ya ternyata Enggak enggak, kenyang, itu anjing. kayak makanan tradisional dari Prancis yang dibikin pakai sayuran. Dan aslinya tuh bentuknya tuh nggak kayak yang ada di film gitu ya, bentuknya tuh kayak gini, kayak sayur tumis gitu. Yang di Oke. film tuh versi confit Gialdinya yang dibikin sama koki Prancis Michel Guerard. Jadi ya, Oke. sekalian gue bikin konten, sekalian gue nyobain resep yang dari dulu gue penasaran. Gila, bunuh 2 batu dengan 1 burung. Tapi habis gue Oke. riset dikit di internet, ternyata masak ratatouille tuh lumayan susah gitu. Dan bukan cuma lumayan sebenarnya. Kalau gue beneran pengen masak Oke. ini, ratatouille ini tuh beneran bakal jadi resep paling susah dan ribet yang pernah gue masak. Tapi ya, gue penasaran banget dan ya kapan lagi gue bakal makan sayuran ya kan. Jadi ya, gue beli bahan-bahannya dan teman gue namanya John datang ke rumah gue buat bantuin gue bikin. Soalnya dia juga penasaran. Kita mulai dari sausnya, gue bikin pakai tomat dan Oke. itu gak ada masalah. Dan selesai Oke. bikin sausnya, gue mulai potong Ratatouille. sayuran lainnya. Sama gue punya alat yang bisa kayak sangsing Anjay. gitu. Dan ya gue nggak tahu itu namanya apa ya. Dia beli pas lagi ada obral barang plastik gitu di depan rumah. Dan ya gue pakai aja gitu ya. Pokoknya satisfying banget sih motongnya. Dan habis zucchini, terong, labu sama tomatnya gue potong semua. Ini bagian yang gue paling gak suka sih. Oke. Kita susun satu-satu sayurannya biar retel-retelnya kelihatan What the hell? cakep dan ya kayak di film bentuknya. Terus habis kita kasih saus yang tadi kita bikin sama beberapa rempah-rempah Eropa gitu, kita taruh di dalam oven. Gue pencet-pencetin tombol dan moga-moga rumah gue nggak masuk berita beberapa jam kemudian. Dan inilah hasil reletopornya. Enak anjir. Menarik sih kelihatannya. Cuman jujur, gua sama dia tuh agak sinis dahsyat. Baunya tuh agak John! aneh gitu. Dan karena kita baru pertama kali masak ginian, mindset kita tuh oke, nomor darurat polisi itu 110. Lu coba duluan John. Ntar kalau misalnya kenapa-napa langsung gua call. Jadi ya nggak pakai lama, si John langsung cobain. Dan karena 1 menit kemudian dia kelihatannya masih hidup dan
belum kenapa-napa, gue cobain juga. Dan menarik jujur rasanya. Enak, Bukan karena aneh atau nggak enak ya, tapi kayak mungkin emang lidah Indonesia gue aja gitu ya, kayak gak kebiasa sama makanan dari Eropa ini ya. Kayak rasanya tuh beda aja gitu sama ayam geprek pecel lele sama mie instan yang biasa gue makan. Makanan itu kayak asam karena ada saus tomatnya, tapi campuran rasa dari sayurannya tuh Campuran kayak gila. ngeimbangin rasa Keren, sausnya. keren. Iya, rasanya tuh kayak lu makan ayam pakai sambal cabai gitu, jadi kayak saling mengimbangin. Menurut gua, kalau dibandingin sama resep vegan yang tadi ini tuh jauh banget lebih layak dimakan. Jujur, abis selesai 1 minggu ini, gue mungkin bakal masak rela potet ini lagi tuh kalau misalnya gue pengen. Gue lumayan suka sih jujur. Cuman gue mungkin bakal eksperimen mungkin ya, gue tambahin daging cincang di sausnya supaya Oke. enak. Jadi ya ini buat makanan Kayaknya lebih hari enak gak ketiga sih? sama keempat. Dan untungnya juga di hari keempat tuh emak gue ada masak sayur asem juga. Kayaknya- Jadi ya, kayaknya gua lebih bisa enak makan deh kalau ada kombinasi gitu, buat Cok. hari keempat sama hari kelima. Tapi setelah masak relief hotelnya tadi, gue jadi sadar sesuatu. Meskipun gue ketemu masakan vegan yang enak kayak tadi, gue tuh pasti bakal mikir kayak, ini enak. Tapi kalau misalnya dikasih daging, pasti bakal enak banget. Jadi ya, gimana kalau kita coba daging, tapi tetap vegan? Daging Gimana sih? palsu. Dan karena ini juga udah mendekati hari-hari terakhir, gue udah kangen sama daging. Sekalian aja kita cobain daging palsu ya kan. Jadi ya, Oke. gue beli daging palsu di toko online dan gue sedikit kaget karena harganya tuh lebih mahal dari daging asli. Jadi ya minimal ini harus enak. Aku hampir Gue ketiduran masaknya aja. biasa aja, gue pakai mentega, garam, lada hitam sama merica dan Oke. ya inilah hasilnya. Tapi Oh, gimana enak. rasanya? Alot deh. Oh, tapi alot ya. Kayak daging asli. Enggak. Hu. Enak kalau ya? Adeknya. Ini beneran kayak daging? Atau mamanya yang gitu? Kalau ibunya enak ya, enak ya. Gimana? Enak. Kayaknya enak anjing. Enak. Enak dong. Kayak dagingnya. Jadi ya gitulah ya. Setelah Aku pikir ibunya nggak bakal di face reveal aja. aja. Jujur bilang pribadi tuh gue nggak suka sama makanan vegan. Gue nggak bakal makan makanan vegan lagi. Kecuali mungkin ratatouille-nya. Tapi Ratatouille. gue kayak nggak ada masalah sama sekali sama orang vegan ya. Prinsip hidup gue tuh ya, asal lu nggak ngeganggu gue atau orang lain ya, suka-suka lu gitu mau ngapain. Yo, Dan pagi, malah yo, pagi. Gue ada respect baru sama orang vegan sekarang. Soalnya gue tahu diet mereka tuh kayak susah banget. Tapi mereka tuh tetap ngakuin buat prinsip mereka yang sayang hewan dan sayang binatang gitu. Jadi ya kalau lu vegan keren, tapi kalau lu nggak vegan kayak gua ya keren juga. Kita semua punya masing-masing dalam hidup. Jadi ya itulah ya, makasih banget Oke. yang udah nonton. Gua pengen pengumuman sedikit dulu, ini pengumuman penting soalnya ini udah deket banget sama Desember dan ya di bulan Desember 2023 tanggal 16 sampai 17 bakal ada acara di Jepangan di ISBSD Tangerang. Namanya Oke guys, itu dia reaction topik sihir kita yang akan menemani kalian semua. Aku mau lanjut istirahat dulu guys. See you guys in the next video.